Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan bagikan cara membuat siomay Bandung yang sangat komplit. Bahannya tenggiri 300 gram, kemudian ayam ini 200 gram, udang kupasnya 100 gram. Kemudian saya gunakan air es, kemudian telur 1 butir, tepung tapiokanya 300 gram, bawang putih 5 siung, 1 sendok makan ebi, kemudian kaldu instan, merica bubuk. Bumbunya akan saya haluskan dengan di blender. Untuk ebinya direndam dulu dalam air hangat ya, agar empuk saat dihaluskan. Sekarang bahan-bahan dagingnya akan saya haluskan dengan di blender juga. Ini saya lakukan 2 tahap karena blendernya kecil ya. Setelah semuanya di blender dihaluskan, akan saya pindahkan dalam wadah. Bumbunya akan saya campur, saya tambahkan air es teman-teman. Penambahan airnya sedikit demi sedikit agar nanti tidak terlalu encer. Karena kalau untuk bikin siomay ini saya campuran tepung tapiokanya tidak terlalu banyak agar rasanya nikmat. Sekarang akan saya masukkan telur 1 butir, aduk merata. Lalu masukkan tepung tapioka secara bertahap. Aduknya putarannya satu arah ya teman-teman, agar tidak keras nanti adonannya. Nah, ini adonan siomay udah jadi, udah rata, siap kita gunakan. Saya telah siapkan telur rebus yang sudah saya potong jadi 2. Ini saya kerat dengan pisau. Nah, ini akan saya beri topping adonan siomay. Nah, tujuan dikerat tadi adalah agar adonannya nanti tidak lepas dari telurnya. Biar cantik, nanti akan saya kerat dengan garpu ya. Nah, begini. Lakukan untuk semuanya. Lalu saya sudah punya kentang rebus, sudah bagi 2. Ini saya kerat juga pakai garpu. Lalu saya beri topping adonan siomay. Ini caranya persis dengan ketika pakai telur tadi, juga dikerat biar cantik. Nah, untuk siomay kupisnya, ini kubis saya potong-potong dulu sesuai selera ukurannya ya teman-teman. Dan saya cuci bersih. Kemudian agar nanti saat digunakan lemes, ini saya rendam dalam air mendidih kurang lebih 1 menit saja. Asal lemes saja teman-teman. Saya angkat, tiriskan. Lalu isi kubis ini dengan adonan siomay. Ini salah satu contoh cara ngisinya. Untuk tahunya saya sudah potong segitiga gini. Kemudian akan saya rendam dalam air garam kurang lebih 15 menit saja. Ini tahunya nanti sudah asin teman-teman. Kita tiriskan. Kemudian saya akan beri topping adonan siomay. Ini juga akan saya kerat agar nanti siomaynya itu tidak lepas dari tahunya. Nah, agar tampilannya nanti cantik, saya akan tambahkan topping daun bawang yang sudah saya iris lembut seperti ini. Lakukan untuk semuanya. Nah, ini saya sudah siapkan pare, sudah saya potong kurang lebih 2 cm. Pilih bahan pare yang masih segar ya teman-teman. Buang bagian tengahnya. Dan ini yang masih ada putih-putih seperti kapas itu harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Ini salah satu tips agar parenya berkurang rasa pahitnya. Ini sudah bersih semuanya teman-teman. Sekarang
saya akan bikin larutan garam. Dari 1 sendok makan garam saya beri air. Nah ini akan saya gunakan untuk merendam parenya. Jadi salah satu rasa pahitnya itu karena ada getahnya ya teman-teman. Ini saya rendam kurang lebih 15 menit saja. Setelah 15 menit akan saya cuci. Saya tiriskan dan dicuci ya teman-teman. Pare udah dicuci, sekarang bisa digunakan untuk diisi dengan adonan siomay. Nah biar cantik akan saya taburi dengan wortel yang sudah diparut dengan parutan keju. Seperti ini, cantik kan? Jadi ngisinya jangan terlalu munjung teman-teman, karena adonan ini kan agak sedikit naik ketika dikukus nanti. Nah ini udah selesai teman-teman. Sekarang akan saya kukus kurang lebih 10 menit saja. Jangan terlalu lama karena adonan siomay itu kan cepat matang. Dan agar parenya tetap segar. Sisa adonannya akan saya bungkus dengan kulit siomay. Ini saya beli jadi, saya basahi dulu. Saya gunakan cetakan agar nanti bentuknya cantik. Tapi jika teman-teman tidak ada cetakan, gak apa-apa, pakai bungkus siomay saja. Nah kira-kira seperti ini bentuknya. Saya beri topping parutan wortel biar makin cantik. Begini. Selanjutnya saya kukus 15 menit saja secara bertahap ya. Saya akan siapkan bumbu kacang untuk siomay. Kacang tanah goreng 250 gram, bawang putih 5 siung ukuran besar, bawang merah 5 siung. Kemudian untuk cabenya saya gunakan 7 buah, cabai merah saja teman-teman. Nah ini kentang sudah saya rebus ukuran kecil 3 buah. Jangan lupa daun jeruknya. Kemudian kaldu instan saya gunakan kaldu jamur, garam, kemudian asam jawa 1 sendok, dan gula merahnya 100 gram, gula pasirnya 2 sendok makan. Saya akan haluskan kentang rebusnya. Ini boleh di blender, boleh dihaluskan pakai sendok teman-teman, karena ini empuk sekali. Ini nanti membuat bumbu siomaynya itu menjadi legit dan lembut ya. Setelah halus kita sisihkan, dan sekarang akan saya menghaluskan kacangnya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada blender boleh diulek ya. Nah ini hasilnya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Ini saya gunakan blender yang tadi. Nah untuk cabenya ini saya potong-potong dulu dan saya beri tambahan air. Nah ini hasilnya sudah di blender. Sekarang saya panaskan sejumlah minyak. Saya gunakan wajan yang anti lengket teman-teman. Saya akan tumis bumbunya. Nah ini adalah rahasianya cara membuat bumbu siomay. Jadi bumbunya itu dimatengin banget agar tidak bau bawang gitu, bau kacang gitu teman-teman. Saya masukkan gula merahnya, gula pasirnya, asam jawanya, garam, kaldu instan saya gunakan rasa jamur. Nah ini daun jeruknya juga saya masukkan. Ini akan saya tumis sampai benar-benar harum. Nah setelah gulanya larut, baru sekarang akan saya masukkan kacang. Saya masukkan kentangnya dulu teman-teman. Nah ini kentang sudah dihaluskan, saya masukkan. Selanjutnya saya akan masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi teman-teman. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Ini terus kita panaskan. Pada saat dipanaskan diaduk-aduk teman-teman agar tidak bergerak di bawah. Nah ini sudah mulai keluar nih minyaknya. Ini dipanaskan terus sampai minyaknya keluar optimum seperti ini. Nah ini artinya sudah mulai matang sempurna teman-teman. Nanti bumbunya ini nggak bau seperti kacang mentah gitu ya. Nah ini rahasia bumbu siomay yang legit, gurih, dan enak banget. Siomaynya udah matang semua. Ini saya sajikan dengan jeruk limau dan
sambal dari cabai rawit. Silahkan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum.